Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Profesor Hermawan Sulistyo, salah satu penasihat ahli Kapolri, membungkam, menyemprot habis-habisan Karni Ilyas dan juga acara ILC-nya. Termasuk di dalamnya ada Rismon, teman-teman, karena dia sebagai salah satu bintang tamu. Nah, kenapa beliau melakukan hal itu? Karena Rismon, ya kalian tahulah Rismon kalau berbicara tentang polisi, Polri, Pak Listio Sigit, Tito Karnavian, Krisnamurti, kalimat-kalimatnya itu selalu kalimat yang merendahkan, kalimat yang tidak sopan, yang tidak pantas. Ya kalau bahasa kasarnya sih Rismon ini selalu ngata-ngatain petinggi Polri gitu. Apalagi orang-orang yang pernah bersinggungan dengan dia, entah itu lewat pengadilan, entah itu lewat sebuah kasus, dan lain sebagainya. Dan Karni Ilyas sepertinya ya tidak menghentikan hal itu. Ketika Polri dicaci maki, Polri dikata-katain, Karni Ilyas ya diam-diam aja, seolah menikmati hal itu terjadi, teman-teman. Itulah alasan kenapa mereka disemprot oleh salah satu penasihat ahli Kapolri. Nanti kita simak videonya. Sampai-sampai ya beliau ini membahas sedikit mengenai Jepang-Jepang gitu ya kan. Karena kan Respon S3-nya Jepang, tapi diduga palsu. Nah, selain itu saya juga punya video di mana Tifa lagi-lagi berhalusinasi, teman-teman. Dia mengatakan bahwa bukunya ini sudah ada di berbagai negara. Waduh, dan kalau kalian masih ingat, Tifa pernah mengatakan bahwa bukunya itu, buku sampahnya itu bakal hadir di PBB ketika Pak Prabowo pidato. Apakah benar demikian? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saat ini buku Jokowi's White Paper ini sudah menasional, bahkan menginternasional, karena sudah diterima oleh para diaspora di beberapa negara. Mereka sudah pegang. Yang Kanada sudah pegang, yang Australia, yang Amerika, yang London, Inggris sudah pegang. Jadi kan tidak lucu ya kalau Komisi 1 yang membawa bidang pendidikan malah tidak tahu. Dan kami juga sudah bekerja sama kurang lebih nanti 100 kota di mana ada para akademisi yang kami ajak untuk diskusi panel, membedah, dan kami juga sangat butuh masukan dari para akademisi-akademisi di seluruh Indonesia untuk mereka juga membantu mensosialisasikan penelitian kami, termasuk juga kami juga butuh masukan juga dari para akademisi yang lain. Waduh, bentar teman-teman. Ini Tifa minta bantuan untuk mensosialisasikan hasil penelitiannya atau bantu untuk jualin? Karena kan agak beda-beda tipis nih teman-teman. Agak beda tipis. Dan kalau kalian ingat, beberapa waktu lalu Tifa dengan gagah beraninya mengatakan buku ini, Jokowi's White Paper, akan hadir di sidang PBB ketika Presiden Prabowo berpidato. Mana Tifa? Mana bukunya? Apakah bukunya hadir di tong sampah? Aduh. Gini Bang. Jadi gini Bang. Saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun Bang. Mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal. Dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupanya.
dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisinya nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini. Suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki, padahal kesalahannya itu bukan itu. Gitu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala, Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Dengar turismo. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Wow, ahli kripto. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismon. Tapi kita kan nggak mau dengar turismon. Tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Mari kita, oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja, tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita ya, sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Nah, dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya, ya. Saya mohon maaf agak kesehatan saya agak tidak memungkinkan. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka. Saya juga karateka, Pak. Dan 5, saya dan 5. Jadi, saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Rakyat kecil yang sering dianggap nggak ngerti politik, ternyata lebih siap berdemokrasi.
Bentar teman-teman. Tadi, wah itu penasihat ahli Kapolri itu luar biasa ya. Sangat luar biasa teman-teman. Dengerin tuh Rismon. Boleh kasar, boleh tegas, boleh keras, tapi tetap beradab. Itu pesan yang sangat dalam dari Bapak Profesor Hermawan Sulistyo teman-teman. Luar biasa. Mereka tahu demokrasi artinya ada yang menang, ada yang kalah. Dan ketika kalah, ya sudah, itu konsekuensi. Sebaliknya kaum terdidik partisan itu justru tidak siap kalah. Siapa yang dulu meremehkan Jokowi dengan sebutan pelongo-pelongo, deso, Betul. tak bisa bahasa Inggris. Siapa pula yang menyebarkan isu ijazah palsu, padahal kampusnya sendiri mengkonfirmasi keaslian ijazah itu. Siapa yang hari ini bilang Gibran harus dimakzulkan, padahal baru beberapa bulan menjabat? Jawabannya sama, kaum terdidik partisan itu. Mereka memuja prosedur, tapi diam-diam membunuh esensi demokrasi. Mereka bilang Gibran tak pantas. Mereka bilang Gibran masih hijau. Padahal sejarah sering memberi kejutan. Abraham Lincoln misalnya, hanya anak petani, aksennya kampungan, dia tak punya gelar mentereng. Tapi justru dia yang menyelamatkan demokrasi Amerika. Kelas. Karena kepemimpinan bukan soal penampilan perlente, tapi soal keberpihakan. Ini yang mereka lupa. Gibran sudah pernah jadi wali kota Solo loh. Dipilih langsung oleh rakyat. Yang meremehkan, bahkan mungkin belum pernah sekalipun bertarung di pemilu, apalagi mendapat mandat rakyat. Mari kita jujur. Esensi demokrasi itu ada di kedaulatan rakyat. Dan rakyat sudah bicara, 96 juta suara untuk Prabowo Gibran. Pemilu dilakukan, proses dijalankan, sah secara konstitusi. Inilah esensi dari demokrasi. Rakyat memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Bukan kehendak sebagian elit. Dan yang menarik, tak hanya di bilik suara rakyat menunjukkan sikapnya. Mari kita lihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap Gibran sebagai wakil presiden. Berdasarkan survei Kompas periode 4 hingga 10 Januari 2025, 80,9% responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran. Citra kepemimpinan Gibran sebagai wapres pun dinilai baik hingga sangat baik oleh 79,9% responden. 79%? Wow, gede banget. Ini mah hampir menyaingi Pak Jokowi nih. Ini mah menyaingi bapaknya ini teman-teman. Waduh. Artinya apa? Masyarakat bukan hanya menerima hasil pemilu, mereka puas dengan kinerja dan kepemimpinan Gibran sejauh ini. Kemudian kita lihat juga survei dari Indonesian Social Survey pada 11 hingga 20 Juli 2025. Hasilnya, 78% puas atas kinerja Prabowo Gibran. Dan yang menarik, tebak berapa persen responden yang menyatakan percaya terhadap institusi wakil presiden? 81,6%. Jadi, ketika elit partisan itu berteriak soal pemakzulan, mayoritas rakyat justru percaya dan mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh. Mas Gibran, ini saya mau kasihan tapi beliau wapres, ya kan? Beliau wapres loh, punya segala instrumen dari negeri ini. Entah itu pihak keamanan, intelijen, dan lain sebagainya. Dan beliau diserang habis-habisan sampai detik ini, bahkan mau dimakzulkan. Yang menjadi pertanyaan dan yang aneh teman-teman, kok baru Gibran wakil presiden yang terus-menerus diobok-obok? Wakil presiden sebelum-sebelumnya nggak ada tuh yang digituin. Apalagi ya, sebagai contoh, Roy Suryo nih ya, ketika aksi demonstrasi pada akhir Agustus kemarin yang berakhir dengan kericuhan. Roy Suryo bilang, itu demo berakhir ricu, rusuh. Mana wapresnya? Nggak kelihatan. Kok yang ditanyakan wapres? Katanya Pak Prabowo menemui ketua-ketua partai dan juga anggota ketua DPR. Terus dibilang, mana wapresnya? Kok baru sekarang gitu wapres terus-menerus ditanyai di mana keberadaannya? Dan ketika wapresnya muncul dengan sesuatu yang luar biasa, mereka langsung mengatakan hal yang berbeda. Wah, pantas dia nggak datang di pertemuan ketua partai. Dia bikin agenda-agenda sendiri di belakang Prabowo. Waduh. Inilah ya orang-orang. Aduh.
Kemarin perasaan Pak Ma'ruf Amin nggak pernah tuh ditanya-tanyain kayak gitu. Nggak pernah gitu dicari-cariin. Apakah magnet seorang Gibran sekuat itu, teman-teman? Apakah pengaruh seorang Gibran di pemerintahan Pak Prabowo sengaruh itu? Ini kan luar biasa. Ini wapres loh yang selalu terus-menerus dicari-cari keberadaannya. Dan dicari-cari kesalahannya tentunya. Dan biasanya kan orang itu mengkritik presidennya, ingin menjatuhkan presidennya, ingin mencari celah dan kesalahan-kesalahan presidennya. Ini kebalik, ini malah wapresnya. Apakah mereka takut dengan Pak Prabowo? Ataukah memang tujuannya hanya ingin memakzulkan Gibran, kemudian mereka gabung ke Pak Prabowo, ngemis-ngemis lagi jabatan, ngemis-ngemis lagi kerjaan ke Pak Prabowo? Apa itu yang mereka mau? Ataukah mereka menjatuhkan Gibran, kemudian merongrong kursi dari Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo bisa turun juga, dan mereka bisa mengangkat presiden yang mereka kehendaki? Apakah seperti itu, teman-teman? Ini kan aneh bin ajaib. Baru di pemerintahan sekarang, wakil presiden itu selalu di apa ya? Digoyang-goyang, di highlight, atau dirongrong gitu. Entah apa bahasa yang pas untuk perlakuan gerombolan pembenci terhadap Mas Wapres. Tapi ya kalau kita lihat gelagat-gelagat Mas Wapres mah ya beliau santai aja. Beliau tidak pernah mengambil pusing. Beliau tetap bekerja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan beliau ya selalu memegang apa pesan dari orang tuanya, yakni Pak Jokowi. Ojo kemajon. Ojo kemajon kali ya, yang jangan mendahului seorang pemimpin di atasnya gitu. Coba komen teman-teman, apakah sudah benar ojo kemajon? Ya saya agak-agak lupa sih. Tapi itu pesan yang sangat dalam dari seorang mantan presiden sekaligus ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Dan ini ya mungkin Gibran sama seperti bapaknya, sama seperti ayahnya. Beliau tidak pernah menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Beliau tidak pernah menghiraukan serangan-serangan politik orang lain. Beliau tidak pernah menghiraukan rongrongan orang lain. Beliau tetap fokus, teman-teman. Dia tidak terganggu sama sekali loh. Inilah kualitas seorang wakil presiden. Dan tadi bisa kita lihat seperti apa penasihat ahli Kapolri, Bapak Profesor Hermawan Sulistyo menyemprot habis-habisan Karni Ilyas dan juga Rismon yang hadir di acara ILC. Ini kan luar biasa. Memang Rismon mulutnya nggak ada remnya, teman-teman. Nggak ada saringannya sama sekali. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut dia itu kotor semua. Apalagi berbicara mengenai Kapolri, Listio Sigit Prabowo, berbicara tentang Tito Karnavian, berbicara tentang Krisnamurti, berbicara tentang kasus Jessica, kasus Vina. Waduh, itu polisi sudah tai semua kali di kepala Rismon ini. Nggak ada yang benar pokoknya. Sampai di ujung nih ijazah Jokowi. Itu juga wah makin parah nih polisi di kepala Rismon. Makanya kan dia sempat bilang ya kalau ini polisi nggak usah direformasi, nggak usah diapa, bubarkan katanya itu bentuk yang baru. Emang kocak orang-orang ini ya. Aduh Rismon, dengar tuh tadi. Dengar tuh pesan yang sangat luar biasa dari Pak Hermawan. Tapi ya kalau melihat wajah Rismon sepertinya mereka nggak nyaman gitu ya kan. Rismon nggak nyaman. Rismon ya gelagat-gelagatnya kayak nggak terima di cara main ya kan. Sampai-sampai beliau tadi Pak Hermawan nyinggung-nyinggung soal Jepang ya kan. Rismon mana tahu Jepang, dia kan ya bodong. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.